Saya berharap bahwa saudara di rumah baik-baik dan tolong jaga kesehatan ya. Jangan sering meeting atau kerumunan dimanapun. Kita cuci tangan pakai sabun dan usahakan ya olahraga dan jemur ya. Tuhan pasti akan lindungi kita. Hari ini mari kita sama-sama belajar dan dengar firman Tuhan. Sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas hari ini yang begitu luar biasa. Tuhan tolong berkati kami. Tuhan, supaya firman Engkau bisa menguatkan iman kami. Dalam nama Engkau Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, hidup jadi anak Tuhan bukan mengatakan, oke, pastor, saya sudah jadi anak Tuhan, everything will be alright. Tidak. Dan Tuhan tidak janji toh langit itu biru terus. Hari ini kita mau lihat apa yang terjadi terhadap murid-muridnya Yesus. Di Markus pasal 4 ayat 35. Pada hari itu waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Ayat ini menjelaskan bahwa Yesus mengajak murid-muridnya ikut menyeberang. Semuanya pasti senang. Kalau Tuhan Yesus mengajak kita, pasti kita senang, ya bukan? Tapi mereka tidak bisa membayangkan bahwa perjalanan mereka ke seberang danau itu bersama Tuhan Yesus itu sangat sekali sulit. Apa yang terjadi? Sekarang naik perahu, si Petrus kan jago nelayan, ya kan? Dan murid-murid yang lain semuanya juga nggak takut. Udah, mereka membiarkan Yesus tidur di sana. Apa yang terjadi? Alkitab mengatakan mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembul masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Cerita ini sama bukan dengan hidup kita? Sebelum COVID ini datang, kita ajak Yesus gak? Boro-boro. Yesus tidur di dalam kehidupan kita. Kita malas ke gereja. Kebaktian gereja jam 10, kita datang setengah 11. Kadang-kadang setengah 12. Pendeta tunggu amin, doa berkat, haleluya. Sebelum corona, kita ke gereja, udah janganlah. Nggak ada waktu, banyak meeting, banyak anak mau tender proyek. Menganggap bahwa Yesus itu tidak perlu. Gereja itu tidak penting. Yang penting cari uang, money, chen. Kita sombong. Kita kiranya gue punya deposito cukup, gue punya rumah, gue punya aset bagus. Ngapain? Tetapi tiba-tiba corona datang. Yang di planning 1 tahun bisa untung sekian. Tiba-tiba 80% omsetnya drop. Segala kredit ini, cicil ono. Semuanya pusing. Inilah saya suka mengatakan, kita orang percaya. Ya, kita hidup di dunia ini. Tidak ada yang jamin akan mulus tanpa lintangan. Problemnya saya lihat, kenapa banyak terjadi seperti ini sebagai seorang pengusaha biarpun dia anak Tuhan. Tidak ada planning yang matang dan sebaliknya greedy. Udah untung toko ini, buka lagi toko kedua. Toko kedua sudah kelihatannya untung, padahal belum untung, baru mau BEP. Buka lagi ketiga. Tidak pernah mau konsultasi dengan Tuhan. Tidak pernah mau tanya Tuhan, boleh gak aku lakukan ini? Tuhan, boleh gak aku buka cabang? Tidak. Sekarang saya mau katakan, hidup di dunia ini tak luput dari ombak, taufan, dan gelombang yang ganas. Semua bisa terjadi, datang kapan saja tanpa bisa diprediksi. Namun, apa yang harus kita percaya, harus kita lakukan. Percayalah kepada Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berubah. Cilakanya, waktu kita mapan, waktu kita jaya, kita mau buka cabang, kita mau investasi dengan teman, nggak pernah kita konsultasi dengan Tuhan. Tuhan Yesus tidur di dalam hati kita. Sama bukan? Tetapi corona datang, mulailah kita nangis. Nangis. Tuhan tolong Tuhan, aku telah salah. Saudara sekalian, marilah kita mencari Tuhan. Murid-murid tak menyangka perahu mereka itu diterjang taufan, angin topan dan ombak besar. Tapi mereka tetap luput dari petaka karena semua yang terjadi itu ada dalam kendali Tuhan Yesus. Jadi di dalam kehidupan Anda, marilah saudara sekalian ingat, apapun yang terjadi, kesusahan apapun yang terjadi,
kita percaya dengan iman bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan Yesus. Dia adalah Yehova sama. Sebesar apapun taifun dan badai mengamuk, semua tunduk pada otoritas Tuhan. Dia adalah Tuhan yang mempunyai otoritas. Apapun yang kita alami, berserulah kepada Tuhan. Jangan kita jauh dari Dia. Sebelum corona, kita tidak pernah berseru kepada Tuhan. Suka-suka kita karena uang ada yang kita punya uang, bukan dia punya katanya. Tapi sudah taifun datang, paniklah kita. Maka Tuhan Yesus akan menjawab kita kalau kita berseru kepada Dia. Kita bertobat, kita minta, Tuhan ampunin aku, Tuhan aku sombong. Tuhan aku tidak pernah mau konsultasi dengan Engkau. Ampunin aku Tuhan. Karena itu jangan pernah tinggalkan jam-jam doa saudara sekalian. Doa kita akan menggerakkan hati Tuhan untuk bertindak, memenangkan amukan badai apa yang sedang menapa hidup Anda dan saya. Saudara sekalian, sebagai seorang pastor, saya ditegur Tuhan waktu corona ini. Kenapa Anda jadi pastor nggak pernah mau bantu doa saudara-saudari semuanya di keadaan COVID-19 ini? Dan saya minta ampun kepada Tuhan. Dan saya sampaikan ke full time Amalia kita tiap minggu giliran berdoa untuk saudara-saudara iman kita. Dari anak sekolah minggu, anak kecil pun kita berseru nama mereka di bawah kaki Tuhan. Saudara sekalian, tidak ada orang yang sanggup mentenangkan kita punya badai hidup. Taifun yang datang, tidak ada satu orang pun yang sanggup. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup. Saat diserang badai, datanglah kepada Tuhan Yesus dan berserulah kepadanya. Dia sanggup memulihkan keadaan yang kita alami. Jangan kita menyerah, jangan kita menyerah. Kita datang kepada Tuhan, kita cari Dia. Kita percaya bahwa Dia sanggup dan Dia tetap mau membantu kita. Jangan kita jauh dari Dia. Mujizat pasti akan terjadi. Masalah saudara dibebaskan oleh Tuhan, dimenangkan, dan saudara akan memiliki I am a winner, not a whiner. Saya seorang pemenang, bukan seorang yang kalah, pecundang. Hari ini, kenapa kita bisa menang? Karena Yesus menyertai kita. Marilah saudara sekalian, jangan mengizinkan Yesus tidur di dalam hati kita. Bangunlah Dia. Cara membangunkan Dia gimana? Banyak berdoa, baca firman Tuhan Dia. Dan Dia akan menjadi hidup. Dia akan memberikan kita semangat dan pengharapan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman Engkau yang begitu luar biasa. Tuhan, Engkau adalah Tuhan yang sanggup, Tuhan Yesus, mentenangkan kita punya badai dalam hidup. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Engkau Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang di JSS dimanapun mereka ada. Jamah mereka, kuatkan mereka, jagalah kesehatan mereka. Terpujilah nama Engkau Tuhan. Kami juga serahkan bangsa negara Indonesia di tangan Engkau. Engkau senantiasa bekerja dan tolong bangsa negara Indonesia supaya kami menang atas segala godaan, segala percobaan, segala badai dalam kehidupan bangsa negara ini. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang Kau Allahku. Saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta.